Bangkit dan percayalah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Daily Devotion hari ini. Dan kita masih fokus kepada tema bulan Oktober, yaitu diberkati untuk memberkati. Dan hari ini judul daripada Daily Devotion saya adalah tujuan dari berkat. Dan renungan hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai dengan 10. Dan kita tidak akan fokus kepada seluruh ayat, tapi ada hanya beberapa saja. Dan saya memotivasi saudara semua untuk tetap membaca dari keseluruhan firman Tuhan tersebut. Kalau kita mundur dari 1 Petrus 1, kita tahu satu pasal sebelumnya, ini adalah tulisan yang ditulis oleh Petrus kepada jemaat-jemaat orang-orang percaya yang tersebar pada saat itu di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil dan Bitinia. Dan kita mengenal daerah itu, saudara, hari ini itu adalah daerah-daerah yang ada di Turki, yaitu di atas atau di utara daripada Israel. Dan kalau kita membaca pada saat itu di pasal yang pertama, Petrus menekankan kepada orang percaya untuk hidup di dalam kemurnian iman, di dalam kekudusan, di dalam mencari kehendak Tuhan. Jangan hidup di dalam kedagingan dan hawa nafsu. Dan fokuslah di dalam kemurnian iman karena mereka semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah penekanan yang Petrus lakukan. Di pasal 2 hari ini kita akan fokus di ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu sudah ditebus, ayat 1 bilang gini, karena itu buanglah segala kejahatan. Ingat tadi tujuan daripada berkat. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan gitu ya. Garis bawahi kata segala. Kedengkian dan fitnah itu semuanya harus kita buang. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir katanya. Dan setelah itu ayat 3, jika kamu benar-benar setelah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, bukan cuman berkat itu berupa kekayaan, berupa proyek, pekerjaan. Tapi ketika kita menikmati kebaikan Tuhan, itu dikatakan berkat. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, sehingga jangan kita hari ini hanya fokus kepada berkat itu saja. Tetapi kebaikan Tuhan adalah berkat yang harus kita nikmati dan syukuri. Kalau saudara dan saya sudah mengecap, pernah menikmati, pernah melihat, merasakan, dan bahkan mungkin saat ini saudara sedang mengalami kebaikan Tuhan, maka kalau kita sudah mengecap itu semua, perhatikan apa yang harus kita lakukan selain daripada kita membuang segala kejahatan. Di ayat yang kelima, ini akan menjadi fokus kita, dan juga ayat yang ke-9. Ayat yang kelima firman Tuhan bilang begini, dan biarlah kamu, saudara dan saya, dipergunakan sebagai batu. Untuk apa saudara? Batu yang hidup. Untuk apa? Untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ada dua tujuan di situ daripada berkat yang kita bisa pelajari, bahwa kita ini harus dipergunakan untuk pembangunan sebuah umat imamat yang kudus katanya, dan untuk mempersembahkan persembahan rohani. Sebagai penutup di ayat yang ke-9, ini adalah tujuan buat kita untuk kita perhatikan bagi saudara dan saya telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, orang-orang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan, supaya saudara dan saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan katanya, yang telah memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau saudara telah menikmati kebaikan Tuhan, bukan cuma sekedar kekayaan, tapi kebaikan, anugerah, keselamatan. Kalau saudara sudah mengecap itu, mari kita hidup berpindah daripada kehidupan lama. Buanglah segala. Gak bisa lagi sedikit-sedikit saudara. Semuanya harus dibuang. Karena ada sebuah tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita. Supaya kita bisa memberitakan kemasyuran Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih berbicara dalam hidup kami. Diberkatilah firman-Mu supaya hari ini sungguh-sungguh kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus. Kami telah diperuntukkan untuk memasyurkan Tuhan. Itulah tujuan daripada berkat dan kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami terus mengerti. Roh Kudus beri kekuatan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.